Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Hutami dengan nomor induk mahasiswa I1M022013. Saya mahasiswi Universitas Mataram, program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kali ini akan menyampaikan sebuah isu. Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 1998. Hingga kini, ada banyak perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dikenal sebagai era Society 5.0, di mana manusia selalu mengandalkan teknologi modern dalam berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Kemajuan ini banyak menuai perubahan dalam berbagai aspek, baik aspek kehidupan, alamiah, dan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan bahwa akan terjadi perkembangan yang pesat dapat membawa dampak positif, seperti dalam memberikan kemudahan pada kehidupan masyarakat. Namun, juga dapat memberikan dampak yang negatif, yang bisa menghancurkan pada kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, khususnya para generasi milenial yang menyandang status penerus bangsa yang gemilang. Oleh karena itu, peranan ideologi bangsa sangat diperlukan. Hingga pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul makalah saya terkait dengan isu tersebut, yang berjudul Peran Ideologi di Era Society 5.0 untuk menyongsong generasi milenial yang berkarakter. Saya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, peran ideologi di era Society 5.0. Yang kedua, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, langkah bijak dalam menghadapi kemajuan di era Society 5.0. Pancasila merupakan falsafah bagi kehidupan bangsa sekaligus sebagai landasan negara. Indonesia yang telah hadir serta mengalami perkembangan sejak zaman dulu namun baru ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945 pada Deklarasi Kemerdekaan. Pancasila dalam kehidupan bernegara dijabarkan dalam beragam peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan ideologi negara yang diwarisi dari pendiri negara. Pancasila hadir sebagai ideologi di tengah beragam konflik, sebab Pancasila tidak mengarah pada individualisme maupun kolektivisme. Selain itu, Pancasila juga tidak terobsesi dengan teokrasi atau sekularisme dan hendak dihadirkan sebagai konsep ilmiah rasional serta kritis yang mengarah pada perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat Indonesia. Pancasila dijangkiti pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada konferensi BPUPKI tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Selanjutnya, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Generasi muda merupakan anak yang berada di usia produktif, yang di setiap apa yang dilakukan dalam berbagai hal mampu menghasilkan sesuatu yang positif sehingga berdampak baik untuk lingkungan sekitar dan dirinya. Dalam bangsa ini, para generasi muda sudah membuktikannya melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, tepatnya di tahun 1928. Hal ini menjadi tonggak utama dan bukti nyata dari pergerakan para generasi muda untuk bangsa Indonesia. Dalam peradaban bangsa, para pemuda sebagai generasi bangsa adalah suatu aset untuk bangsa Indonesia yang sangat mahal dan berharga. Bahkan, di era Society 5.0, para generasi muda sangat penting untuk menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila. Sebagai generasi muda milenial masa kini, beberapa peran penting yang dapat dilakukan, yakni yang pertama sebagai garda perubahan. Dalam hal ini, para generasi muda dapat mewujudkannya dengan berperan dan aktif untuk mendukung perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara daerah, nasional, hingga menuju arah yang lebih baik lagi di era Society 5.0 dan masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai garda pembangunan. Selain sebagai garda perubahan, generasi muda juga memiliki peran dalam hal pembangunan. Sebagai garda pembangunan, para generasi muda memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengupayakan berbagai macam pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pentingnya generasi muda dalam pembangunan
sejalan dengan jargon yang disampaikan oleh Presiden Soeharto untuk menggelorakan jiwa semangat dalam diri pemuda, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan pincangkan dunia. Yang ketiga, sebagai garda pembaharuan. Peran para generasi muda untuk selanjutnya adalah sebagai garda pembaharuan bagi bangsa Indonesia. Generasi muda mampu menganalisis perubahan zaman dan mampu untuk memilah mana yang perlu untuk diubah dan mana yang harus dipertahankan. Yang ketiga, langkah bijak dalam menghadapi kemajuan di era Society 5.0. Langkah yang dapat diambil dalam menghadapi era Society 5.0 untuk menyaring sesuatu hal yang negatif dalam arus kemajuannya antara lain: yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Hal ini bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang terlalu berlebihan dan bebas. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Hal ini dapat dilakukan untuk terus bisa melestarikan norma dan tradisi lokal sehingga dapat menolak budaya asing yang masuk. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Hal ini dapat terus dikembangkan dengan pemberian pendidikan karakter melalui pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila. Yang keempat, meningkatkan pembangunan usaha mikro. Dalam ranah ini, Indonesia memiliki potensi dan kekuatan dalam menyediakan barang rumah untuk rumah tangga, baik ekspor maupun impor. Yang kelima, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Hal ini memberi dampak baik untuk terus memperdalam jalinan silaturahmi antar berbagai negara, agar bisa saling menguntungkan dan membantu dalam proses kemajuan di era Society 5.0 dalam berbagai bidang. Yang keenam, meningkatkan daya potensi nasional. Sumber daya manusia yang berlimpah dan berkualitas akan memberi dampak baik, khususnya peran para generasi muda dalam pembangunan untuk bisa menguasai dan mengolah dirinya di era Society 5.0 akan mampu mendongkrak bangsa Indonesia untuk lebih maju. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.